Hakim. Kultum bareng Abi di The Hakims. Assalamualaikum guys. Ini dia Kutab Al Hakim. Jam 4 subuh harus nonton The Hakim Channel ya. Dan ini kali ini Vi, ada kabar baru ya, kabar gembira. Ikan pari melahirkan. Tuh. Mana? Hati-hati masuk itu. Pada masuk filter. Baru dia satu. Ini adalah kelahiran kesekian loh. Jangan jadi dimakan sama itu sih dah. Bisa jadi, Pi. Ikan pari lahir lagi, ikan pari lahir lagi. Dapat ikan pari. Iya. Tua. Warnanya masih muda banget. Ini bonus kodok. Kebalik. Oke, baru 3 yang ketemu. Mudah-mudahan sih masih ada, tapi takutnya udah di sini, Bi. Nih. Ini anak ikan pari. Mana parinya situ? Parinya itu induknya di sana. Pakai telur, Kevin? Enggak. Jadi kalau pari itu ya lahir. Ini kemungkinan sih harusnya lebih dari ini. Tapi takutnya dimakan sama yang lain. Takutnya ya. Cuma 3 ya, Bi. Ini besar. Ini pari besar tuh. Gede banget tuh. Itu induknya. Bi, luar biasa ya. Ini adalah kelahiran yang ke-7. Jadi yang pertama tuh dulu ada 5 ekor. Anaknya juga udah, coba anak yang pertama coba Pri ambil satu deh. Anaknya tuh udah banyak banget, pernah lahirin 5 ekor. Pernah 12 ekor. Ya Allah, 7 ekor, 5 ekor ya. Dan ini kali ini baru ketemu 3. Jadi kemungkinan sih bisa lebih dari 3. Tapi karena habitatnya itu banyak ikan-ikan predator lainnya, ini sisa yang selamat dari megatank. Salah satu yang selamat adalah ikan pari. Dan ini katanya orang-orang itu nggak terlalu gampang untuk membuat ikan pari beranak seperti ini. Gitu. Jadi ini entah kenapa dia si parinya tuh di megatank melahirkan, di kolam ikan koi melahirkan, di kolam panjang yang sana melahirkan juga. Ini udah kelahiran ke-7. Oh gitu. Nah, ini kakaknya nih. Ini kakaknya yang dulu nih. Ini bukan yang pertama ini mah ya? Bukan. Ini yang kedua apa yang ketiga Kan gitu? pari itu. Pari kan kulitnya kayak Van. Kulitnya apa? Kulitnya keras. Enggak. Ini enggak keras. Enggak. Pari enggak, Bi. Tapi hati-hati. Nah, hati-hati karena di ekornya tuh ada duri. Durinya itu bisa mental. Bisa nusuk kita dan kita bisa sakit. Bahkan ada beberapa pari katanya bisa mematikan. Itu senjatanya ya? Iya, senjatanya di situ. Nah, dulu ingat gak, Bi? Ikan pari itu dulu pernah disebut sebagai anak durhaka. Jadi dulu, kenapa? Dulu pernah heboh banget tahun 80-an lah. Jadi ada cerita, mitos, bukan mitos. Jadi temukan pari itu disebutin ini. Jadi gini, kalau ikan pari itu kalau dari bawah terlihatnya tuh nih, Bi. Kalau dari bawah kayak gini tuh, Bi. Kok kayak buru-buru nih? Ini kayak ada mulutnya gitu. Kayak orang. Iya, kayak orang. Nah, kayak mulut ya gitu. Iya. Jadi dulu itu tahun 80-an anak-anak tuh pada takut jadi anak durhaka karena katanya dikutuk jadi ikan kalau kita durhaka gitu. Nah, ikannya tuh ikan pari. Dulu sih saya beneran, bukan saya doang ya. Pokoknya angkatan 80-an itu tuh dulu pada ketakutan, takut jadi anak durhaka terus dikutuk jadi ikan gitu. Karena ditemukan ikan pari gede banget. Terus pas dituntangin mukanya kayak orang kayak lagi sedih gitu. Kayak sedih gitu terus ya itu kayak wajah ya. Kayak wajah gitu. Dan kalau berbicara mengenai anak durhaka, kan ada anak durhaka tuh ada yang dikutuk jadi
batu terus kayak malin kundang Cerita tuh. malin kundang. Dibentuk jadi batu gitu-gitu. Emang cerita-cerita untuk menakut-nakutin kita supaya nggak jadi anak durhaka itu banyak ya? Sebetulnya bukan menakut-nakutin. Di zaman Nabi ada ceritanya Kak Irfan. Jadi ada seorang anak muda, tiba waktunya dia mau sakaratul maut dan tidak mati-mati, dan artinya hembusan nafas terakhir belum terjadi. Selalu bertahan, nafasnya tertahan gitu. Akhirnya datang Nabi, ini pasti ada masalah kata Nabi. Mana ibunya? Terus ibunya di kampung sana. Akhirnya didatangin ibunya. Ibu mau maafkan nggak anaknya? Kata ibunya enggak. Dia telah menyakiti aku. Oh, Dia telah- yang cerita itu ya, yang dia bawa kain buat ibunya dan buat istrinya. Iya. Ternyata yang suruh milih istrinya dulu. Iya, Terus ibunya yang kedua, ibunya sakit hati. itu salah satunya. Nama lagi. Oh, nama lagi anaknya nih. Ini udah anak ke-4. 4. Terus Ya. Bi. Jadi kalau nggak salah ini kisah Alqamah Kak Irfan. Ya, betul. Kisah Alqamah gitu. Jadi ketika itu ibunya nggak memaafkan. Kata Nabi, gini aja, bilangin ke ibunya, Nabi sekarang akan membakar anaknya. Betul. Terus kata ibunya, jangan, itu anakku. Ini Kak Irfan. Artinya Sesakit hatinya orang tua itu dia masih ada sayangnya Kak Irfan. Jadi Masya Allah luar biasa, ibu ini kemudian memaafkan. Begitu dia memaafkan, maka dicabutlah nyawa sang anak muda ini dengan mudah. Ya. Nah, Jadi itu ada juga bahasa kejadian begitu. Hanya jadi memang tanda-tanda anak durhaka itu bisa kelihatan juga ketika di dunia juga ya, Bi ya. iya, Tiba-tiba jadi nggak sukses. iya, Mungkin orang tuanya ikhlas-ikhlas saja. iya, Tapi ridho Allah fi ridho walidain. benar. Dan suhutullah fi Fi sukhtil walidain. suhtil walidain. Artinya keridhaan Allah ada di keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada di kemurkaan orang tua. Itu Makanya benar. kadang-kadang kita hidupnya apa semua gitu. Jangan-jangan sama orang tua nggak Iya, baik gitu ya, Bi iya. ya. Ada seorang pengusaha, mungkin Abi nggak perlu nyebut namanya ya, karena mungkin dia masih hidup sekarang. Jadi seorang pengusaha, dia itu setiap buka usaha bangkrut. Terakhir dia datang ke ibunya, Bu, saya benar-benar nggak tahu sudah berapa banyak hutangku, aku harus membuka usaha apa lagi karena semua usahaku bangkrut, kata ibunya. Kata si anaknya. Terus kata ibunya, Nak, kamu pernah menyakiti saya tahun sekian dan Ingat. Iya, ingat, dan saya sampai sekarang belum ridho dengan itu. Nah, terus dia menangis di peluk ibunya, mohon maafkan aku, aku benar-benar saya mohon maaf, tolong dihilangkan dari perasaan ibu. Seperti terkunci kan, Irfan? Seperti terkunci. Nah, begitu kata ibunya, dia menitiskan air mata, ya aku maafkan, Nak. Langsung dia langsung melejit, sukses. Siapa, Bi? Usahanya. Hah? Itu. Indonesia ya? Iya. Oke, ya, wah, ya Allah, dan itu sering diceritakan juga oleh beliau. Benar, iya. Masya Dan beliau kan Allah. seorang motivator. Iya, dan Diceritakan mudah-mudahan dirinya. termotivasi juga orang-orang ya. Iya, Disebutin namanya boleh nggak? Boleh. Iya. Itu ternyata seorang motivator kisah yang tadi. Siapa tadi, Bi? Jamil Az-Zaini. Walah, Masya Allah. Nah, itulah. Abi dengar sendiri dari beliau ketika beliau ngasih motivasi. Oke. Jadi mudah-mudahan ini kalau tanda-tandanya itu sudah ditunjukkan di dunia, itu adalah kasih sayang pada Allah supaya kita bertobat Iya. dan meminta maaf kepada orang tua. Iya. Harus bersyukur. Jangan sampai Allah biarin saja. Nanti di akhirat baru dihajar. Iya. Waduh. Iya, benar. Iya. Irfan. Dan Abi ketemu dengan seorang motivator lain, dia bagus juga Irfan. Jadi dia itu hidupnya menyayangi ibunya, Masya Allah. Dia bisnisnya sukses, usahanya sukses. Dan pokoknya yang pertama kali dipikirkan ibuku. Jadi dia pokoknya apa aja yang minta ibunya dia penuhi. Ibunya dibawa jalan-jalan. Mana kata ibunya, aku pengen ke Mekah, Nak. Langsung dia, karena dia Allah buka rezeki kan. Allah mudahkan seluruh usahanya, Masya Allah, sampai jaringannya seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan dia punya sekarang itu. Siapa itu, Bi? Dan itu namanya Ipo Santoso. Oh iya, Mas Ipo. Iya. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, dan ini tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya pun seperti itu, Bi. Dulu kurang direstui dalam menjalani karir. Akhirnya saya buktikan, saya minta restu. Akhirnya diberikan restu.
rezeki mengalir. Benar. Insya Allah ya. Seperti ada yang terkunci Kak Irfan. Betul. Ya, kalau mungkin kata Kak Irfan tadi ada istilah kutukan dan sebagainya, ada keterkaitan dengan istilahnya, dengan keharusan kita memuliakan orang tua, terus meninggikan derajat mereka, karena tadi itu hadisnya, wasuhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah dalam murka kedua orang tua. Sudah, mudah-mudahan nih dengan proses kelahiran ikan pari ini, Jalu, sini. Nah, ini ikan parinya ngelahirin. Nih Ikan parinya ngelahirin udah 4. Iya. Nanti lagi dicari lagi yang lainnya. Ini kalau dulu zaman dulu om lagi ayah, ini tuh disebutnya tuh anak durhaka, makanya jadi anak durhaka. Nanti Tadi kamu jadi melihat ikan pari. Dia benar nggak? Dia melihat bawahnya. Dia udah biasa kelihatan itu kayak orang kayak senyum ya. Senyum gitu ya. Itu. Ya gitu. Udah kalau gitu ini ikan parinya akan dimasukkan ke akuarium yang di kantor aja deh. Karena kalau di yang lain-lain serem, ikan-ikannya udah pada gede-gede. Tapi di Madura Kak Irfan, ikan pari kepalanya itu bungkusnya itu keras Kak Irfan. Kalau udah kering kali Bi. Saya nggak tahu. Tapi ini lembut Bi, gini Bi tuh. Pas di Nah ini agak kasar. Coba. Nah. Oh iya. Nah, kalau itu agak kering. Kalau di Madura dia itu ikan parinya seperti peci tentara itu. Jadi dia warnanya warna kayak apa ya, biru tua gitu, hijau tua, terus kemudian keras. Polos nggak berwarna-warni. Ya, yaudah. Ya, mungkin itu pari Madura kan. Beda-beda. Kalau di Madura bukan pari namanya Bi. Ripari. Abi ini dari pari soalnya. Udah, lagi hasil ini kelahiran ikan pari. Langsung ada inspirasi cerita mengenai anak durhaka. Ya, ntar tadi juga ada foto-fotonya bagaimana dulu berita si anak durhaka yang mirip ikan pari. Yaudah, Pi ini dimasukkan ke akuarium sana aja kali ya. Oke guys, assalamualaikum.